Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel ASN Koi Jogja. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman tentang kolam yang saya pakai untuk keeping ya. Jadi kolam khusus ya, bukan kolam pembesaran yang seperti yang pembahasan kemarin, tapi ini adalah kolam keeping ya teman-teman. Jadi jelas kalau kolam keeping perlakuannya khusus, tentunya berbeda dengan kolam pembesaran biasa ya teman-teman. Jadi kalau untuk kolam keeping ya tujuannya jelas untuk mengiping ikan agar growth-nya itu bisa cepat ya teman-teman, bisa grow dengan cepat ya, seperti itu. Nah, di sini di depan kita sudah ada kolam keeping tempat saya diameter 2 ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel ASN Koi Jogja yang dari dulu ya, dari awal-awal saya buat channel ya teman-teman, yang sudah lama sekali lah, sudah 1 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, di sini kolam D2 ini kolamnya posisinya di outdoor ya teman-teman. Jadi belum ada atap-atap ini ya. Di sini masih berantakan, masih di luar ruang, masih banyak pohon ya. Sekarang alhamdulillahnya sudah di dalam ruangan ya teman-teman. Jadi sudah jadi kolam indoor ya, seperti ini kolamnya ya. Kolamnya tetap masih seperti itu, masih awet ya. Tentunya kalau kolam outdoor sama indoor jelas awet yang indoor ya teman-teman. Kalau ini yang mungkin cuma karat biasa ya, itu karena dulu mungkin ini kolam outdoor. Oke teman-teman, jadi di sini ada kolam D2, kolam keeping dengan 2 tong ya. 2 tong ini tetap dari dulu ya, 2 tong. Kemudian mungkin yang baru adalah ada aerator ya teman-teman. Jadi di situ saya pakai aerator LP60 ya. Ini jadi LP60 dari Resan. Ini sangat senyap ya teman-teman, tak berisik sama sekali ya, tidak bising ya, jadi sangat super senyap ya. Di sini ada dua tong ya teman-teman, kapasitas 200 liter. Kalau yang kemarin kan yang itu ya, itu kapasitas 250 ya teman-teman. Kalau ini 200 liter. Oke, sistemnya tetap sistem yang seperti ini ya teman-teman. Jadi air masuk dari sana, dari kolam, kemudian ke sini ya, melalui ke atas, ke bawah, kemudian naik ke atas ya, masuk ke sini, kemudian ke chamber kedua. Nah, untuk isinya ini saya isi dengan jaring nelayan ya teman-teman, full jaring nelayan. Kemudian di sini ada batu apung full sampai sini ya, batu apung sama oyster dikit karena dulu ini adalah kolam outdoor ya. Ada biobel juga teman-teman, saya campur-campur aja di sini sampai full ya gitu. Ini biologisnya, ini mekaniknya ya. Ada backwash-nya kecil ya, cuma 1 sama sana 1. Oke, dengan D2 dengan tong 2 itu cukup ya teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya ini tambah 1 lagi ya, 1 lagi khusus mekanik lagi, misalnya diisi beras ya teman-teman. Jadi 1 lagi beras gitu ya, tergantung isi ikannya juga. Nah, di sini sekarang kita ke kolam. Ini sudah filtrasi 2. Untuk pompa saya pakai pompa Sunsun 5800 ya, yang jelas irit watt ya. Flow-nya juga lumayan teman-teman, nggak perlu yang besar-besar ya flow-nya ya. Ini D2, ini paket komplit ya teman-teman, dulu belinya. Ini masih awet padahal udah lama ya gitu. Kemudian ada tanaman-tanaman ya, biasa untuk membantu mengolah nitrit ya teman-teman. Jadi di sini kolam D2 untuk kapasitas ya, untuk kapasitas itu sekitar 3000 atau berapa ya teman-teman ya, nanti dihitung sendirilah kapasitasnya berapa, saya lupa. Nah, dengan isi ikan yaitu 3 ekor saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya, anggaplah 1 ton 1 ton air 1 ikan ya, seperti itu. Ini cuma 3 ton aja ya, 3 ikan saja ya, agar lebih maksimal dan lebih irit dalam penggunaan pakan ya teman-teman. Jadi kalau kita
jenenge kolam keeping itu pasti ya pakannya yang bagus ya teman-teman. Ya heman-heman kalau kita kolam keeping tapi pakannya yang biasa aja, pakan lele kurang maksimal kalau menurut saya ya teman-teman, karena kalau keeping kan kita kejar growth ya, untuk finishing ikan tentunya pakan juga harus bervariasi, misalnya kasih full impor, kasih pakan color yang bagus ya, seperti itu. Nah di sini cuma isi 3 ekor itu biar maksimal ya teman-teman. Jadi agar ikan itu tumbuh dengan maksimal. Di sini untuk growthnya ini karasi yang itu ya teman-teman, masuk sini dulu itu ukur 33 cm ya, selang 6 bulan sekarang sudah 65 cm ya teman-teman, 65 bu. Kemarin saya ukur 64 cm ya, dengan makan rentang 1,5 jam atau 2 jam sekali ya teman-teman. Jadi ini makannya sedikit ya, tidak saya terus hambur-hamburkan makan di sini, itu tidak, tapi sedikit tapi sering ya di sini. Nah untuk saya tidak pakai auto feeder ya, istri saya ngasih makan setiap, karena kebetulan istri saya di rumah, jadi setiap hari setiap jam mungkin kesini ngasih makan terus ya sampai 6 bulan. Ukurannya sudah di 65 bu ya, seperti itu ya. Ada satu, kemudian yang satu mungkin 55, kemudian yang sakoi dulu diukur 40 cm, sekarang nggak tahu ukur berapa ya, sepertinya tetap di atas 60 ya teman-teman, di atas 60-an yang sakoi ya ini. Nah untuk kejernihan air ya lumayan ya teman-teman ini, karena memang saya sering backwash ya, sering ini dripping juga ya. Kemudian tadi ada aerasi, aerator ini ya, ada aerator LP60 itu masih kurang besar ya teman-teman, karena mungkin lumutnya itu luar biasa, karena kolam kena sinar matahari ya, walaupun tidak langsung tapi ini full ya teman-teman ya. Jadi lumutnya sangat banyak ini, kemarin saya baru aja bersihkan ini pinggir-pinggir, bagus tapi teman-teman kayak karpet ya ini ya, hijau seperti itu. Nah kemudian di sini ada overflow ya teman-teman, overflow ya, jadi dripping dari sana itu nanti keluarnya di sini ya, dripping masuk terus dari bottom drain itu keluar dari sini teman-teman. Jadi kotoran itu bisa keluar terus ya. Jadi untuk membantu proses biar tidak terlalu berat ya filtrasinya kalau kita pakai sistem dripping ya teman-teman gitu. Nah untuk setiap pagi dan sore, karena ini puspakan ya teman-teman ya, kita selalu rutin dengan backwash seperti ini teman-teman. Bentar, nah ini seperti ini. Nah ini kalau pagi hari itu pasti keruh sekali. Nah udah, jangan lama-lama, udah langsung tutup aja, nanti biarkan nanti kan ngisi lagi seperti itu teman-teman. Jadi setiap perawatannya cukup mudah ya gitu. Kalau untuk di sini untuk pembersihan ini, pemberian filter saya selalu lakukan setiap, ini lama sekali teman-teman, 6 bulan sekali ya. Kenapa kok 6 bulan sekali ya? Pokoknya periode keepingnya itu, misalnya kita ikut KC ya teman-teman, keeping kontes itu periodenya 6 bulan ya sudah, kita bersihkan 6 bulan saja ya. Karena apa ya, kita lihat kondisi airnya masih bagus ya, kita jangan sering bersihkan filtrasi, itu malah nanti berbahaya teman-teman ya. Berbahayanya kenapa? Nah kalau misalnya kita bersihin filtrasi itu pasti ada kotoran yang masuk ke sini. Nah itu membuat ikan itu nanti flashing teman-teman ya, flashing seperti itu. Nah ini kemarin aja baru tak bersihkan, kemarin flashing teman-teman ya, bukan apa-apa, bukan penyakit, bukan apa ya, mungkin memang gatel atau gimana ya teman-teman. Jadi kalau flashing nanti takutnya itu ada sisik yang terkelupas ya teman-teman ya gitu. Kalau sisik terkelupas itu nanti kalau untuk keeping kontes nanti tidak mempengaruhi penilaian ya, takutnya seperti itu ya. Terkelupas satu itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk keeping biasa harian, nggak untuk lomba nggak masalah ya, kita bersihkan setiap 2 bulan sekali ya. Kalau di tempat saya 6 bulan sekali masih aman ya, karena ada ini ya teman-teman
kayak gini ya. Kemudian setiap pagi selalu bersihkan. Nah ini dicabut, ini pasti kotorannya banyak setiap pagi. Nah kemudian ini ada skimmer ya. Sebenarnya nggak pakai skimmer pun nggak masalah teman-teman ya, tapi ya biar enak dilihat juga ya. Kita kolam keeping tapi kan untuk dinikmati juga ya teman-teman ya, seperti itu, untuk menghisap busa-busa yang ada di atas permukaan kolam ini. Oke, untuk flow segitu ya, coba saya zoom ya. Flownya lumayan teman-teman ya. Untuk aerator juga ada, ini aerator AC/DC ya teman-teman. Saya pakai ini dari mesin sana ya, ada mesin itu aerator AC/DC ya. Pokoknya kesimpulannya ya teman-teman, kolam keeping itu harus sesuai dengan standar ya teman-teman. Walaupun kolamnya D2, 1,5, D3, itu kita lihat yang satu jelas bahan ikannya ya. Itu bahan ikan nomor satu teman-teman. Bahan ikan bagus, kalau fasilitas nggak mendukung pasti hasilnya juga kurang maksimal. Kemudian kedua, bahan ikannya tidak bagus, walaupun dengan fasilitas yang bagus juga, itu nanti hasilnya tetap kurang maksimal juga teman-teman ya. Jadi kita harus lihat beberapa faktor. Nah kalau ikannya dirasa bagus, dikasih makan yang bagus, dengan perawatan yang bagus dan fasilitas yang mendukung, itu nanti insya Allah akan jadi bagus teman-teman. Jadi pertumbuhannya kalau tempat saya ini dirasa cepet lah teman-teman. Jadi untuk dari size 30-an, pasnya 33 sampai sekarang itu 6 bulan persis ya. Tanggal 25 kemarin ya teman-teman saya ukur itu panjangnya sudah 65 bu atau 64 cm ya teman-teman, lebih tepatnya. Oke, gitu dulu untuk pakan-pakan. Untuk yang lainnya, untuk review ikannya nanti kita dibahas di lain kesempatan ya teman-teman ya. Itu dulu teman-teman, banyak salahnya, banyak kurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.